Siap mengagungkannya, memuliakannya. Kata Nabi Fakrim bih, muliakan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasyam. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya di akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam pertama bagi kita semua yang mengikuti penetapan 1 Ramadan berdasarkan hasil sidang isbat. Oleh karena itu, sebagai bagian kita menyambut dengan kebahagiaan sukacita datangnya Ramadan, maka kita bersyukur seperti Rasulullah mengajarkan bagaimana bersyukur saat datangnya bulan Ramadan. Setelah diawali dengan doa saat Rasulullah melihat bulan, idza ra'al hilal, melihat bulan. Karena kita tidak melihat bulan, nah kita membacakan tahmid saja, bersyukurnya. Bersyukur akan datangnya Ramadan boleh diikuti bersama. Ini tahmidnya Rasulullah setelah melihat bulan dan membacakan doa melihat bulan. Alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri kada wa jaa bi syahri kada. Ucapan syukur ini hanya kita panjatkan sekarang saat kita masuk di Ramadan. Selama sebulan penuh Ramadan jangan terlewatkan, mudawamahkan, terus kontinukan baca doa ini. Sekarang bersama-sama, nanti terus baca ya, setiap individu minimal ba'da sholat dibaca doa ini. Allahumma sallimni di Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, saya informasikan berkaitan dengan ruang area pelaksanaan ibadah sholat tarawih, khususnya diawali dengan sholat isya berjamaah. Tadinya ada informasi bahwa katanya ibu-ibu ingin dibawa semuanya, di belakang semuanya, maka disiapkan itu ruang di samping, depan laki-laki ikhwat, belakang akhwat. Artinya laki-laki ke atas, ternyata di atas sudah ada. Ya, jadi kembali ke semula, ya. Area kembali ke semula untuk bapak-bapak di area dalam dan samping luar, kemudian untuk ibu-ibu di area belakang, atas dan juga ke samping di bagian belakang. Itu mudah-mudahan ini untuk area pelaksanaan, walaupun mungkin yang di belakang akses suara dan sebagainya kurang jelas, yang di samping mudah-mudahan jelas ya. Untuk yang di jalan, yang di belakang takutnya masuk angin, ya, masuk angin, kembung, makanya besok puasa harus sehat. Boleh di bagian atas masih kosong katanya, ada informasi di bagian ruang atas yang masih kuat-kuat. Untuk naik ke lantai 2, naik pesawat silakan bisa naik ke lantai atas. Untuk yang akhwat, yang laki-laki tetap di bawah. Ya. Yang di atas ibu-ibu. Kemudian pemudi baca. Diinformasikan juga sudah tersedia kotak infak, baik itu di area dalam, area luar, area atas. Selama Ramadan akan disediakan memberikan fasilitas, bisa disekaliguskan, tapi diingatkan kembali bahwa setiap malamnya apa yang kita sajikan di bulan Ramadan ini punya keistimewaannya tersendiri. Jadi silakan sisihkan di setiap malamnya untuk berinfak, najis, zakat, infak, sedekah, satu dari sekian banyak
amalan utama di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan insya Allah ya. Setiap malamnya silakan sisihkan sedikit, tapi setiap malam terisi. Di setiap malamnya kita akan mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Berikutnya yang ketiga, diinformasikan berkaitan dengan kaifiat sholat tarawih. Insya Allah kita akan melaksanakan tetap sama dengan yang biasa dilaksanakan di tahun sebelumnya. Kita akan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat dan diakhiri sholat witir sebanyak 3 rakaat. Kaifiatnya, kecuali ada usulan dari mayoritas jamaah pingin 23, ayo. Ya. Nah, sementara tidak ada usulan masih 8, 3, 11. Artinya kita yang hadir di masjid akan melaksanakan 8 rakaat sholat tarawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat. Kenapa Mas Danur mengambil 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? Kata Nabi sholatul lail masna, 2. Di 2 rakaat, 2 rakaat itu lebih utama. Jadi kita ambil yang 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Salam 2 rakaat, salam sampai dengan 8 rakaat. Nanti akan dibacakan doa ba'da tarawih. Setelah itu akan disambung dengan sholat witir langsung 3 rakaat. Seluruh sunatul witri salasa rakaatin, 3 rakaat langsung. Bagi yang 20 plus 3 witir berarti ba'da tarawih 8 rakaat. Enggak boleh berpindah tempat melanjutkan sholat tarawihnya atau beralih ke rumah, melanjutkan di rumah, nanti malam sekalian menunggu waktu sahur misalnya dan ditutup dengan witirnya begitu. Jadi sisanya tidak dilaksanakan bersama-sama. Mau tetap melaksanakannya di masjid? Boleh. Berarti di sesi kedua nanti boleh silakan melanjutkan bagi yang 23. Tapi kita untuk bersama-sama yang dilaksanakan adalah 8 dan 3 witir. 8 tarawih, 3 witir. Itu berkaitan dengan kaifiat sholat tarawih. Nanti diingatkan mungkin terutama imam-imam yang dari luar nanti ya, dari luar diingatkan 23 walaupun di jadwal yang diberikan sudah teringatkan di bawahnya. 2 salam, witir 3 kali langsung salam, 3 rakaat salam. Tapi diingatkan lagi, takutnya lupa. Karena kadang tiap masjid beda-beda. Jadi kalau tidak diingatkan oleh yang punya masjid, itu yang ada di masjid suka lupa. Diingatkan. Yang keempat, menginformasikan berkaitan dengan agenda kultum Ramadan dan imam. Insyaallah sebagian besar nanti yang kultum adalah yang akan menjadi imam sholat tarawih. Tapi khusus untuk malam hari ini pembuka, ya, marhaban ya Ramadan, sambutan membuka agenda kegiatan Ramadan akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Gayan, dan nanti untuk imam tarawih insya Allah akan dipandu oleh saya sendiri. Dan untuk Bilal yang sudah biasa ada, nah nanti Bilal belum dijadwalkan ya, nanti jadwalkan sama Ketua IPMA atau IRMA, nanti dijadwalkan setiap malamnya. Ada yang sudah biasa, tuh ada di belakang ada Kang Wawan. Juga ada Kang Dedi, boleh nanti menjadi Bilal ya. Bilal banyak remaja-remaja, nah silakan nanti diberdayakan untuk menjadi Bilal. Nah, diingatkan untuk muadzin atau Bilal nanti permohonan terutama dari Masjid Al-Adha, suara speaker kita sampai ke sana. Jadi setelah adzan seperti biasa mulai pelaksanaan sholat Isya sampai dengan nanti sholat tarawih tidak menggunakan speaker luar. Ya, jadi hanya dalam saja. Jadi hanya adzan sampai qomat luar, mulai sholat Isya, kultum, tarawih menggunakan speaker dalam. Kenapa? Saya sendiri yang merasakannya itu. Imamin di Al-Adha, suara dari anut lebih kencang
speaker yang dia adha. Jadi Allahnya Allahu Akbar di sini nyelak Al-Adha gitu ya. Jadi jamaah itu ini takbir yang mana ini? Nah gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang ya, mengganggu. Kenapa? Bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Lain halnya kata mereka kalau tadarus pada itu mau dikeluarkan silahkan karena tidak akan saling mengganggu gitu kan ya, bebas. Tapi selama sholat tarawih terutama, kalau kutub juga masih boleh katanya dikeluarkan kalau mau, tapi untuk sholat tarawih diminta oleh mereka KM-nya berulang kali kalau ketemu Teh Ustaz nanti ingatkan lagi ya sholat tarawihnya jangan dikeluarkan speakernya begitu ya. Siap, nanti disampaikan ke Bilal supaya beres adzan dikebawahkan ya, menggunakan speaker yang di dalam saja. Itu beberapa informasi sebagai pembuka di malam hari ini. Untuk itu kepada yang kita muliakan Bapak Haji Gayan Nur Saleh Nur Pala Bapak Haji Gayan Nur Pala dipersilakan untuk sekaligus membuka agenda Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tubarikunna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis tarawih Masjid An-Nur yang saya cintai dan saya banggakan, terutama Pak Kiai tadi alhamdulillah sehat, dan Ustaz Haji Nanang yang selalu memimpin acara-acara kita di sini, baik pengajian apapun acara-acara masjid yang biasa kita lakukan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat sehat, juga dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat dan bergembira. Mari kita sama-sama Ramadan ini dengan rasa gembira dan niatkan yang khusyuk untuk melaksanakan ibadahnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudara keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita pengikutnya sampai akhir zaman. Marhaban ya Ramadan. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada pengurus DKM, wabil khusus kepada kepanitiaan acara Ramadan Tarhib Ramadan ini, dan juga pada ibu-ibu MTI
yang selalu menggemakan Masjid An-Nur kita ini, yang tidak hentinya selalu ada kegiatan-kegiatannya. Yang tentunya akan terus disibuk. Panitia Tarik Ramadan yang berlanjut dengan kegiatan Ramadan ini tentunya akan disibukkan terus. Dari mulai persiapannya sebelum Ramadan juga sudah dipersiapkan oleh Pak Yudi dan rekan-rekan, dan mungkin sampai akhir Ramadan ini disibukkan. Semoga amal kebaikannya nanti dibalas oleh Allah SWT dengan pahala-pahala yang sangat besar. Tentunya di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga kami berterima kasih kepada jemaah Masjid An-Nur yang selalu terus memakmurkan masjid kita ini dengan rajin dan terus memenuhi. Saya lihat di acara-acara salat fardu juga sangat penuh, selalu penuh, terutama anak-anak. Terima kasih kepada para jemaah, di mana juga tak lupa selalu memberikan sedekah dan infaknya setiap saat kepada Masjid An-Nur. Semoga Allah memberikan ganjaran atau pengganti dengan yang berlipat-lipat. Amin. Ketiga juga terima kasih kepada para pemuda yang juga meramaikan kemakmuran masjid kita ini dan juga ikut terlibat dalam kepanitiaan di acara Tarhib Ramadan. Dan saya berharap pemuda yang lainnya juga bisa ikut aktif untuk meningkatkan kegiatan yang lebih baik lagi. Jazakallahu khairan katsiran. Keempat juga terima kasih kepada anak-anak Maghrib mengaji YMM. Tapi kelihatannya ini di depan hanya ada beberapa ya. Wah, di luar ada, alhamdulillah. Nah, mereka ini juga yang selalu meramaikan atau memakmurkan masjid-masjid kita itu, bergema, belajar keagamaan dan mengaji, terus mengaum, tidak pernah henti-hentinya dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, Pak ya. Minggu juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak Maghrib mengaji terus bertambah ilmunya sebagai bekal untuk kehidupan hari depannya, insya Allah. Amin. Dan yang kelima, terima kasih juga kepada para donatur, khususnya bapak-bapak atau ibu-ibu di lingkungan Masjid An-Nur ini, juga dari beberapa instansi di luar yang mana yang selalu membantu kepada kegiatan Masjid An-Nur kita ini adalah salah satunya BJB, Basnas. Alhamdulillah selalu bisa menjalankan acara-acara yang bisa kita laksanakan. Semoga kegiatan kita ini berlanjut terus dan terus meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Tadi mengenai wajibnya berpuasa pada sholat isya dibacakan oleh Ustaz Nanang surat Al-Baqarah 183 ya tadi ya. Jadi saya hanya membacakan terjemahannya. Jadi Al-Baqarah 183 artinya yang tadi dibacakan pada rakaat pertama oleh Pak Ustaz Nanang di acara sembahyang Isya tadi ya. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sehingga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka penjelasannya lebih jelasnya Pak Ustaz Nanang ini menjabarkan bagaimana dari surat ini gambaran yang lebih baiknya lagi dan lebih
apalagi lebih dimengerti itunya, maknanya. Dan ada juga dari tambahan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya seraya mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka dia telah mengharamkan dari kebaikan. Nah, mudah-mudahan nanti dalam itikaf kita yang mulai tanggal-tanggal apa istilahnya liburan ya, liburan insya Allah itikaf kita penuh padan dan ramai dan khusyuk dengan niat karena Allah. Insya Allah dapat yang tadi disebutkan malam Lailatul Qadar. Dan dari ayat 183 itu kita harus melaksanakan puasa. Tentunya melaksanakan puasa itu biar gimana juga kita harus punya kesiapan mental, kesiapan fisik, dan bekal-bekal yang tentunya harus kita pegang untuk melaksanakan itu. Karena puasa itu seperti berat, tapi sebetulnya tidak berat. Tapi banyak hal-hal yang menggodanya. Itu yang kita harus perbuat. Jadi mungkin untuk memperkuat itu, diantaranya kita harus sering berdoa dan berzikir, memperbanyak doa dan zikir, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan. Doa dan zikir menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan selama berpuasa, insya Allah. Kedua, diperkuat lagi dengan iman. Memperkuat iman dengan mempelajari ilmu agama, mendengarkan ceramah, dan memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan insya Allah panitia nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tadarus mungkin dari yang biasanya tiap maghrib atau tiap malam Jumat, nanti ada tambahan-tambahan, termasuk ada takzim, ada peningkatan tajwid, dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu kita sama-sama mempelajari, karena iman harus ditopang oleh ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, ada lagi satu tambahan, setiap pada zuhur kita perlu juga hadis-hadis yang kita harus ketahui. Nanti ada koordinatornya yang akan disampaikan oleh Pak Dadang mungkin nanti. Pada zuhur dan asar insya Allah kita laksanakan. Yang kalau dulu saya pernah dengar sudah dilaksanakan, tapi belakangan tidak pernah kelihatan lagi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa terlaksana dan insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat. Maka bergerombolah terus dalam melaksanakan sembahyang fardu dari mulai subuh sampai isya. Yang ketiga, kita harus menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi perbuatan maksiat dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menciptakan suasana hati bersih dan fokus dalam beribadah. Nanti penjelasan lebih banyaknya lagi Pak Ustaz dan Pak Kiai. Insya Allah kajian-kajiannya mungkin nanti akan diperbanyak lagi ya Pak Ustaz. Yang keempat, memperdalam ilmu agama. Salah satu persiapan penting untuk
menyambut Ramadan adalah dengan memperdalam ilmu agama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kajian apapun yang dilaksanakan oleh masjid kita sendiri ataupun kajian-kajian di luar masjid kita. Sebanyak-banyak insya Allah kita akan pertama terus ilmu keagamaan, terus seminar atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, persiapan jiwa dan mental. Puasa juga mental dan jiwanya termasuk jiwanya sudah harus bersih dari hadas. Hadas itu kan pemikiran yang lain-lain ya, bangsanya. Nanti Pak Ustaz lah yang lebih jelasnya lagi. Jelas pada majelis. Mental kawan, jiwa, fisik. Jadi mempersiapkan mental dan jiwa untuk menghadapi berbagai tantangan selama berpuasa. Persiapan mental membantu menjaga keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi rasa lapar dan dahaga, serta menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang kelima, yang gimana juga makan perlu ya, ini makan sahur dan buka puasa. Ini harus punya menu-menu khusus, terutama ibu-ibu harus menyenangkan suami-suaminya ya, dan anak-anaknya terutama. Soalnya anak-anak kalau puasa makannya segitu-gitu aja, wah bisa marah-marah. Itu pengalaman para mirsa dan saya. Nah, dari acara ini mungkin nanti juga di bulan Ramadan ini, kalau tahun kemarin kalau nggak salah nggak ada buka bersama. Bulan ini ada buka bersama, tepatnya tanggal 17 bulan 3. Jadi minggu kedua barangkali ya. Nah, minggu kedua insya Allah nanti koordinatornya mana nih? Pak Juwani, coba angkat tangan. Wah, itu Pak Juwani ya. Insya Allah Pak Juwani. Terima kasih atas bantuan dan dananya juga, baik Pak Juwani, terus Pak Andri dan Pak Anton dan majelis Dewan Kehormatan. Ya, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, biar gimana juga di bulan puasa ini ibadah ditingkatkan, menu gizi dan nutrisi juga harus ditingkatkan. Betul nggak Pak Ustaz? Insya Allah. Silakan. Nah, udah tadi sampai persiapan makan dan sahur. Sekarang persiapan peralatan ibadah. Nah, ini yang disebut orang ya. Kita kalau baju juga harus bersih. Dari mulai baju. Kadang-kadang sesegitan perlu pakai. Coba Tommy mah sesegitan. Sajadah kena halus. Hari ibu kena perlu hari ibu mau ngobak. Seri coba kayak habisnya. Terus Quran juga harus baru biar ada tulisannya semangat lagi. Dan kemarin juga ada 8 dari Pak Tommy itu buku baru Al-Quran, alhamdulillah. Dan yang ke-8 ini yang paling penting, menyucikan niat. Menyucikan niat untuk berpuasa semata-mata karena Allah, bukan karena istri, bukan karena ya, hanya karena Allah. Niat yang lurus dan ikhlas menjadi kunci utama dalam meraih pahala dan keberkahan dalam ibadah Ramadan. Dan tentunya terakhir saya akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbal ya karim, marhaban ya Ramadan. Kami pengurus GKM, pengurus MTI, dan keluarga saya sendiri mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa Ramadan bagi yang merayakannya, yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin bila ada sikap, perilaku, dan tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita selalu diberikan sehat dan mampu melaksanakan ibadah sahur dengan khusyuk dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.